Bangsat, jika aku benar-benar melepaskannya, maka aku, Su-han, di kehidupan sebelumnya tidak akan layak disebut Kaisar Naga Iblis kuno. Dum, setelah Su-han bergumam pada dirinya sendiri, dia bergegas menyerang, tinjunya melonjak, dan seekor harimau putih muncul dari atas, meledakkan ke arah Li Qing dengan raungan yang agung. Wush, Muawom, kau berani menyerangku, bahkan jika kau hanya memiliki alam Vena Naga. Hari ini aku akan memberitahumu antara jarak bumi dan surga. Teriak Li Qing mendengus dingin. Wosh, dia juga langsung menggunakan tinjunya, dengan ledakan kekuatan yang kuat, cahaya merah meletus dari tubuhnya, jelas dia mendorong kekuatan alam darah naganya. Siu, duar, boom, kedua tinju itu bertabrakan, dan sosok Su-han terkejut, harimau putih itu berubah menjadi ketiadaan, dan sosoknya juga mundur beberapa langkah. Di sisi lain, sosok Li Qing tidak bergerak sama sekali, dan ada lampu merah yang bersinar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatanmu, kau ingin aku berlutut untukmu. Apakah kau layak? Wajah Li Qing penuh dengan cibiran, karena dia telah merobek wajahnya, maka dia tidak perlu peduli dengan hal lain. Su-han tersenyum tipis, baru saja dia menunjukkan kekuatan 8 urat naga, ditambah dengan teknik combo 5 bijak, dan Li Qing menghadapinya. Meskipun mengambil beberapa langkah mundur, itu dianggap merugikan, tetapi dengan kekuatan 8 urat naga, itu sudah sangat bangga karena tidak terluka di alam darah naga yang terlambat. Saya punya banyak metode, saya khawatir Anda tidak bisa menghentikannya. Senyuman di wajah Su-han menjadi semakin intens, dan telapak tangannya melambai, dan platform di bawah tiba-tiba bergetar. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening, terutama mereka yang masih berdiri di atas peron, dan segera melangkah mundur, tidak tahu apa yang terjadi. Bangun. Pada saat tertentu, Su-han tiba-tiba berbicara, membalikkan telapak tangannya ke atas, dan batu besar yang digunakan oleh peron itu terbang dengan keras. Apa? Ping Yuzi dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan melihat bahwa semua batu dalam jarak penuh 30 meter dengan Su-han sebagai pusatnya semuanya terbang menuju kehampaan. Kondensasi. Su-han berbicara lagi, jika bebatuan besar itu menarik, mereka semua bergegas menuju satu tempat. Dalam sekejap mata, 2 sosok besar muncul di hadapan semua orang. Tapi semua orang yang melihat pemandangan ini menelan ludah mereka dan tidak bisa menahan nafas dingin. Kedua sosok besar itu seluruhnya tersusun dari bebatuan besar, setinggi 15 meter, saat berjalan menyebabkan tanah terus bergetar. Awalnya, masih ada 3 jam tersisa untuk penilaian level kedua. Chen Feng dan yang lainnya masih mencoba yang terbaik untuk memadukan darah binatang di kolam darah, tetapi pada saat ini batu besar itu dipacu oleh Su-han, dan kumpulan darah itu meledak dengan keras. Sosok-sosok di kolam itu bergegas keluar karena malu. Su-han, apa yang akan kau lakukan? Ping Yuzi berteriak, dan baru saja menembak, tetapi Anda bahkan merusak platform ini. Saya ingin memotong kaki anjingnya. Su Luneng mendengus dan menepuk jarinya. Kedua sosok besar itu diperintahkan segera dan bergegas menuju Li Qing. Mereka semua terbuat dari bebatuan besar, dan mereka terlalu tinggi, dan setiap langkah yang mereka ambil akan menyebabkan platform bergetar. Wajah Li Qing berubah drastis, dan tekanan luar biasa dari kedua sosok ini membuat darah di tubuhnya tidak stabil. Terlebih lagi, hanya dampak visual yang luar biasa membuat Li Qing tidak percaya diri untuk bertarung. Jenis skill naga apa yang kamu gunakan? Li Qing berteriak sambil melangkah mundur. Keterampilan naga. Menurutmu apakah ini keterampilan naga? Su-han tersenyum ringan, ini bukan keterampilan naga, tapi sihir, sihir bumi, dan bahkan jenis sihir paling sederhana di antara sihir bumi. Sihir. Mendengar dua kata ini, semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang sihir. Sihir juga secara tidak sengaja dipelajari oleh Su-han dari planet kelas atas tertentu. Dengan waktu dia hidup selama ratusan juta tahun, dia secara alami bosan dan belajar sedikit. Tetapi semakin dia mempelajarinya,
semakin Su-han merasa bahwa kekuatan sihir itu sangat luar biasa. Ketika berada di tempat suci, pernah ada dewa sihir tingkat ke-7 dengan kekuatan yang tak tertandingi, membunuh beberapa kaisar kuno dan mengejutkan seluruh tempat suci. Pada saat itu, di bawah amarah Fasen, dia berencana untuk menghancurkan keturunan kaisar kuno dari 9 sukunya ini. Pada akhirnya, Su-hanlah yang maju dan masalah terselesaikan. Yang dibutuhkan orang-orang di benua Longwu adalah aura antara langit dan bumi, dan yang dibutuhkan sihir adalah elemen ajaib antara langit dan bumi. Ada konflik di antara keduanya. Jika tidak ada metode panduan yang benar, elemen ajaib itu tidak akan terlihat sama sekali. Dan apa yang Su-han lakukan saat ini hanyalah raksasa gunung sihir tingkat rendah. Namun, planet tempat sihir berada adalah planet tingkat tinggi, setara dengan planet yang ditinggalkan. Bahkan sihir kelas bawah sudah cukup baginya untuk menggunakan alam Vena naga untuk membunuh semua alam darah naga. Sihir terkuat adalah mantra terlarang. Pada awalnya, Su-han telah menyaksikan kekuatan kutukan terlarang dengan matanya sendiri. Bahkan kutukan terlarang tingkat terendah bisa langsung menghancurkan seluruh benua Longwu ini. Pengetahuanmu terlalu pendek dan dangkal, ucap Su-han menggelengkan kepalanya. Boom! Pada saat ini, dua raksasa batu telah mengambil langkah luar biasa untuk mengejar ketertinggalan dengan Li King. Li King telah menggunakan semua yang terbaik, kecepatan telah mencapai batasnya, dan kekuatan dari alam darah naga yang terlambat berkembang sepenuhnya. Tapi itu masih jauh lebih lambat dari batu raksasa itu. Batu raksasa itu tingginya 15 meter dan bisa menjangkau beberapa meter dalam satu langkah, tidak mengherankan kalau ia lebih cepat dari Li King. Duar, ketika dia menyusul Li King, salah satu raksasa batu menghantam tinju, dan wajah Li King berubah drastis, dan dia segera menggunakan langkah ringan untuk menghindari serangan raksasa batu itu. Langkah ringan adalah keterampilan naga perak kelas menengah, yang dapat mempercepat kecepatan pemain. Boom! Cekaerak. Karena Li King menghindar, tinju raksasa batu menghantam tanah, dan batu besar di bawah tiba-tiba terkoyak, dan lubang besar muncul di hadapan semua orang. Melihat lubang yang dalam ini, semua orang menarik napas. Jika Li King tidak menghindarinya, hanya satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkan Li King menjadi daging tumbuk. Su-han! Li King berteriak sambil berlari, aku tidak terlalu membencimu. Anda tidak harus membunuh mereka semua, kan? Kau segera berlutut dan bersujud, saya bisa mengampunimu kali ini. Atau beri aku 10 juta koin emas. 3 juta terlalu sedikit, bagaimana menurutmu? Ucap Su-han tersenyum dingin. Saya tidak punya uang, jawab Li King hampir menyemburkan darah. Dari mana dia mendapatkan 10 juta koin emas? Yiping Yuzi telah menjadi ketua sekte dalam di Hanyunzong selama bertahun-tahun, hanya untuk menghemat 20 juta koin emas. Kalau begitu tidak mungkin. Su-han mengangkat bahu, dan kedua raksasa rok itu kembali membombardirnya. Siu, boom, duar. Saat raksasa batu itu menjatuhkan tinjunya lagi dan lagi, suara gemuruh terus berlanjut, dan sejumlah besar retakan muncul di mana-mana di platform, seperti jaring laba-laba. Kemanapun raksasa batu itu bergerak, pasti akan ada beberapa lubang dalam yang sangat dalam, yang panjangnya beberapa meter, yang menunjukkan kekuatan raksasa batu itu. Dibandingkan dengan dua raksasa batu, Li King seperti semut yang lemah. Dengan sedikit kekuatan, dia terus melarikan diri sementara wajahnya berubah dengan liar. Selama proses ini, Li King menggunakan skill naga ofensif, tetapi skill naga itu jatuh pada dua raksasa batu, tetapi hanya sedikit debu yang ditembak, dan itu tidak menyebabkan kerusakan pada raksasa batu sama sekali. Ini terlalu kuat, kan? Su-han hanyalah alam Vena naga, bagaimana mungkin memiliki keterampilan naga yang kuat? Apa kau tidak mendengarkannya? Ini bukan skill naga, tapi sihir. Semua orang tercengang. Li King adalah sesepuh dari sekte luar Hanyunzong, dan bagi mereka itu adalah eksistensi yang superior. Bahkan setelah mereka bergabung dengan sekte awan dingin,
mereka harus dengan hormat memanggil Tetua Li ketika mereka bertemu satu sama lain. Namun, itu adalah Tetua Li yang berpangkat tinggi. Pada saat ini, seperti anjing yang jatuh, terus-menerus dibombardir oleh dua raksasa gunung yang dipanggil oleh Su Han. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kematian yang tragis. Dikabarkan Su Han pernah membunuh ranah darah naga tengah. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Ucap seseorang berbisik. Tetua, selamatkan aku. Raungan putus asa Li Qing datang dari kejauhan. Energi naganya hampir habis, dan kedua raksasa batu itu tidak berhenti sama sekali. Jika mereka terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan dikonsumsi oleh Su Han. Sebagai kepala tetua dari Sekte Awan Dingin, Ping Yuzi secara alami tidak bisa menyaksikan Li Qing terbunuh. Su Han, hentikan. Saat berbicara, Ping Yuzi bergegas ke depan. Su Han tiba-tiba menoleh, menunjuk Ping Yuzi dan berteriak, tutup mulutmu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan khawatir. Ping Yuzi terkejut, dan segera bangkit dalam amarah. Orang tua itu adalah kepala sekte dalam dari Han Yunzong. Kamu tidak harus menatap mata Li Qing, kamu berani memarahi orang tua seperti ini. Meskipun Su Han dapat membunuh tahap tengah alam darah naga, dan bahkan menjalankan Li Qing mengejar platform penuh, tetapi dia hanyalah alam naga, tetapi Ping Yuzi telah mencapai alam roh naga, bagaimana dia bisa takut pada Su Han? Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Ucap Ping Yuzi mendengus dingin. Hanya kamu, ucap Su Han tersenyum dengan tenang, dan di antara melambai-lambaikan telapak tangannya, tanah tiba-tiba runtuh, dan dua gunung raksasa yang besar mengembun lagi. Mari kita selesaikan dua raksasa batu ini dulu. Melihat batu gunung raksasa dengan sebuah pukulan, Ping Yuzi menggedor seluruh tubuhnya, dan tingkat kultivasi alam roh naga pecah sepenuhnya. Dia juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki raksasa batu ini. Duar-duar, tiba-tiba, keduanya bersentuhan, dan Ping Yuzi melancarkan dua pukulan berturut-turut. Kedua raksasa batu itu dikejutkan oleh benturan tersebut, dan mereka mundur beberapa langkah. Di sisi lain, wajah Ping Yuzi sedikit memerah, dan sosok yang bergegas maju mundur saat ini. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tembakan Ping Yuzi awalnya membuat mereka menantikannya. Bagaimanapun, Ping Yuzi adalah ketua sekte dalam dari Sekte Awan Dingin, dan terlebih lagi di alam roh naga. Mereka mengira Ping Yuzi akan menghancurkan raksasa batu itu dengan satu pukulan, tetapi pemandangan di depan mereka membuat mereka terkejut. Seorang pria di alam Vena naga bahkan bisa disamakan dengan pertempuran alam roh naga. Bai Yu, Xiao Yuhui dan yang lainnya juga mengambil nafas, dan mata mereka menyusut. Yuhui, adik iparmu, sangat menakutkan. Bai Yu berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yuhui tidak berbicara, kengerian di hatinya saat ini benar-benar di luar kata-kata. Di alam Vena naga, membunuh alam darah naga di level yang lebih tinggi sudah cukup mengejutkan, tapi itu bisa diterima. Namun, apa artinya melewati dua tingkatan berturut-turut dan bertarung secara merata melawan alam roh naga? Apakah ini masih manusia? Itu monster. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Suara Su Han keluar dan berkata kepada Li Qing, hidupmu, atau 10 juta koin emas, pilih satu. Aku tidak ingin mati, tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Duar-duar, Li Qing hampir menangis saat dia melarikan diri. Tinju besar dari belakang terus jatuh, dan sedikit perbedaan akan membuatnya menjadi hancur. Dia awalnya mengharapkan tindakan Ping Yuzi untuk menghentikan Su Han, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Han benar-benar memanggil dua raksasa, dan dengan mudah menghentikan Ping Yuzi. Pada saat ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Mereka yang terpilih semuanya melihat Li Qing, yang tidak berdaya dan putus asa, dan terdiam. Tetua Han Yunzong yang bermartabat dipaksa ke tingkat ini, kecuali Su Han bisa melakukannya. Saya khawatir tidak ada siapa-siapa. Jika Anda tidak memiliki koin emas, Anda hanya dapat menggunakan hidup Anda untuk melunasi hutang.
Su Han tersenyum tipis, dan di antara gelombang telapak tangannya, kecepatan kedua raksasa gunung itu berakselerasi lagi. Sebelum mempercepat, Li Qing hendak disalib, dan mempercepat saat ini, Li Qing tidak bisa menghindarinya sama sekali. Faktanya, dengan kekuatan Su Han, keinginan untuk membunuh Li Qing hanyalah masalah membalikkan tangan. Sebelumnya, itu hanya bermain dengannya, dan itu untuk mengejutkan semua orang di sekitarnya. Su Han, bahkan jika aku berhutang padamu 10 juta koin emas. Li Qing benar-benar putus asa, dan berteriak, selama saya punya uang, saya akan membayarmu kembali secepat mungkin. Su Han menggelengkan kepalanya. Boom! Tinju batu raksasa jatuh dari kepala Li Qing dengan tekanan luar biasa. Murid Li Qing berkontraksi, wajahnya pucat, dan perasaan yang tak tertandingi muncul dari hatinya. Tetapi pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di sebelah Li Qing. Sosok ini berpakaian Xingyi dan berusia sekitar 50 atau 60 tahun, salah satu pukulannya meledak dan langsung menghadang raksasa batu itu. Duar, dampak yang menakjubkan datang dari tengah kedua tinju. Sejumlah besar debu terangkat, dan sosok Li Qing terkena dampak langsung. Cekak, tepat pada saat ini, suara renyah keluar, dan raksasa batu mulai dari tinjunya, retakan muncul satu demi satu, dan akhirnya pecah berkeping-keping dengan keras. Su Han mengerutkan kening dan menatap pria paruh baya itu, Dragon Peel Realm. Raksasa gunung itu dipanggil olehnya, dan dia secara alami mengerti kekuatan seperti apa yang dia miliki. Hanya alam inti naga yang bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Wakil Master, Li Qing akhirnya bereaksi dan sangat gembira saat melihat batu raksasa itu hancur. Saya telah melihat Wakil Master. Ketika Xiao Yuhui, Bai Yu dan yang lainnya melihat pria paruh baya itu, mereka juga buru-buru memberi hormat. Melihat mereka seperti ini, para calon murid yang masih berdiri dalam keadaan linglung semua bangun dan memberi hormat. Hanya Ping Yuzi, yang masih berperang dengan raksasa batu, dan Su Han yang berdiri tegak dengan tangan di belakangnya, tidak memberi hormat. Menanggapi Xiao Yuhui dan hormat yang lainnya, pria paruh baya itu mengangguk sedikit, dan segera matanya tertuju pada Su Han. Nak, kau memang kuat, mari kita berhenti di sini, ucap pria paruh baya itu. Su Han juga memahami identitas orang ini, dan itu adalah Yun Yingnan, wakil guru Han Yunzong. Su Han mengerang sedikit, melambaikan telapak tangannya, dan melihat bahwa 3 raksasa batu yang tersisa berhenti tiba-tiba, dan mereka semua berubah menjadi beberapa bagian dengan keras. Ping Yuzi tertegun sejenak, dan berjalan dengan ekspresi muram, dan membungkuk ke arah Yun Yingnan. Hormat kepada Wakil Master, ucap Ping Puzi. Yun Yingnan mengabaikannya, tapi tersenyum pada Su Han, kamu bilang ini sihir? Ya, jawab Su Han mengangguk, agak menarik. Saya belum pernah mendengar kata sihir, ucap Yun Yingnan tersenyum. Meskipun Su Han membuat suara keras, dari ekspresi dan nadanya, sepertinya dia tidak memiliki permusuhan terhadap Su Han. Apakah kamu gurunya? Su Han bertanya pada Li Qing. Pembukaannya segera mengejutkan orang-orang yang hadir lagi. Mengenai karakter Su Han, mereka benar-benar tidak bisa memahaminya. Mereka hanya tidak peduli dengan Li Qing, sesepuh luar, bahkan Ping Yuzi, kepala sesepuh batin. Pada saat ini, menghadapi wakil sekte master dari sekte awan dingin, di bawah orang ini, keberadaan di atas 10.000 orang, bahkan tidak ada tatapan hormat sedikit pun, dan itu masih sangat merendahkan, tanpa rasa hormat sedikit pun. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Yun Yingnan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan terhadap nada bicara Su Han. Su Han berkata, muridmu berhutang padaku 10 juta koin emas. Apa kamu bisa membayarnya? Kapan aku berhutang 10 juta koin emas padamu? Li Qing berkata dengan marah. Su Han mengerutkan kening, saya baru saja mengatakan bahwa kau berutang 10 juta koin emas padaku, dan kau tidak mengakuinya. Kau kira saya tidak dapat membunuhmu, karena seseorang melindungimu. Kau, cukup. Li Qing ingin berbicara, tetapi disela oleh Yun Yingnan, saya akan membantunya membayarnya kembali.
Ketika suara itu jatuh, Yun Yingnan melambaikan telapak tangannya dan segera sebuah kartu emas jatuh ke tangan Su Han. Su Han meletakkan kartu emas di ring penyimpanan, baru kemudian menunjukkan senyuman. "Dua dibersihkan, bangsat," gumam Li Qing dalam hati. Gigi Li Qing hampir patah, dia tidak mengerti mengapa Yun Yingnan memberi Su Han 10 juta koin emas dengan cara yang begitu sederhana. "Kamu juga di sini untuk seleksi. Apa kamu mau bergabung dengan Cold Cloud Sect?" tanya Yun Yingnan lagi. "Tidak," Su Han sama sekali tidak memperhatikannya, tapi memandang Ping Yuzi. "Taruhan Anda sendiri adalah 20 juta koin emas. Dan Anda bilang ingin membayarkan taruhan untuk mereka. Saya akan memberikan diskon, hanya 50 juta, bagaimana dengan itu?" Ping Yuzi hampir memuntahkan seteguk darah tuanya, dan wajah tuanya berubah sangat merah saat itu juga. "Dari mana aku mendapatkan begitu banyak uang?" gumamnya dalam hati. Tapi dia sekali lagi membual dan akan pergi ke kota Haikou untuk mengambil uangnya. "Anda tidak diizinkan kembali sebelum membayarnya. Berikan uangku sekarang," ucap Su Han mengulurkan tangannya. "Su Han," ucap Xiao Yuhui mendatangi Su Han dan menarik pakaian Su Han, seolah mencoba menghentikannya. Lagi pula, Xiao Yuhui tahu bahwa Ping Yuzi sama sekali tidak punya uang. Su Han sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yuhui, dan tersenyum. "Kamu adalah kakak iparku. Setelah aku mendapatkan uangku, aku pasti akan menghormatimu. Jangan khawatir," ucap Su Han. "Pergi ke neraka." Xiao Yuhui menggigit gigi peraknya dengan erat, dan ingin sekali menggigit sepotong daging dari Su Han. Melihat Ping Yuzi menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, Su Han berkata dengan tidak sabar, "Kepala sesepuh sekte batin dari sekte awan dingin yang bermartabat, tidakkah kamu bisa membayar uang kecil ini?" Mendengar ini, wajah Ping Yuzi berkedut dengan ganas. "Uang kecil ini, 50 juta keping emas, kecil? Apa maksud Anda dengan uang kecil ini?" "Aku tidak punya banyak uang untuk saat ini, aku berhutang padamu dulu, dan aku akan membayarmu jika aku memilikinya nanti." Ping Yuzi berkata dengan suara rendah. "Saya membayar taruhan saya sendiri, saya tidak ingin menyusahkan tetua Ping Yuzi," ucap Chen Feng melemparkan kartu perak ke Su Han. Segera setelah itu, Leng Hui, Hu Zhengyao, dan yang lainnya juga melemparkan kartu perak mereka ke Su Han. Su Han tidak takut pada Ping Yuzi, tapi mereka tidak peduli. Jika Ping Yuzi memiliki kesan buruk padanya karena koin emas ini, tidak ada gunanya untuk dirinya di Cold Cloud Sect. Segera, Su Han menerima ratusan kartu perak dengan 10.000 koin emas di dalamnya. Namun, dibandingkan dengan ribuan orang, lebih dari 1 juta koin emas masih terlalu sedikit. Ada 48,73 juta. Su Han menghitung dengan jelas. "Tidak bisakah kamu merendahkan sedikit suaramu?" Wajah cantik Xiao Yuhui panas, dan Su Han akan menjadi sasaran kritik publik jika dia terus seperti ini. "Kenapa kamu tidak bisa diam? Dia berutang padaku," ucap Su Han. "Dia adalah penatua dari sekte dalam. Dan bukankah orang-orang mengembalikan metode sekte awan dingin untuk mencairkan darah binatang? Kamu tidak bisa mundur selangkah," ucap Xiao Yuhui. "Metode melelehkan darah binatang, saya sendiri ya, karena dia bertaruh dengan saya, dia harus bersiap untuk kalah." Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu memintaku untuk mengikhlaskan uang ini. Mengapa aku harus mengikhlaskannya? Mereka bertaruh denganku, kamu tidak tahu. Itu karena mereka merendahkanku." Mendengar ini, bibir merah Xiao Yuhui terkatup, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara lagi. Karena Su Han benar, tidak peduli siapa itu, alasan bertaruh dengan Su Han adalah karena dia meremehkan Su Han. Ejekan semua orang terhadap Su Han sebelumnya, Xiao Yuhui juga mendengarnya. Jika Su Han tidak memiliki keterampilan seperti itu, pada saat ini, akan ada ribuan orang yang mengejar pantat Su Han untuk berutang. Dari awal sampai akhir, Su Han benar. Saya akui kali ini saya meremehkanmu dan saya kalah.
Saya akan memberi Anda 20 juta koin emas dulu, dan saya akan membayar sisanya nanti. Ucap Ping Yuzi melempar kartu emas kepada Su Han, lalu menoleh dan pergi. Meskipun masih belum ada tuan rumah untuk level ketiga, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Masih ada 28,73 juta, kamu harus melunasinya dengan jelas, jangan lupa. Teriak Su Han. Ping Yuzi terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apakah ini baik-baik saja? Yun Yingnan, yang telah berdiri tidak jauh dari situ, menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, karena kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi, mari kita mulai dari tingkat ketiga. Baik, teriak Su Han. Su Han tersenyum puas, menatap semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, tingkat ketiga, 1-10, jika saya menang, Anda memberi saya 10.000 koin emas, jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100.000 koin emas, siapa yang berani bermain denganku? Ketika kata-kata Su Han jatuh, mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih. Masih mau bertaruh? Taruhan pada adikmu sendiri, jawab beberapa dari mereka serentak. Mereka sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang Su Han yang berpura-pura menjadi idiot. Tidak peduli berapa banyak urat naga yang telah dikembangkan Su Han, mereka tidak akan pernah berjudi dengan Su Han lagi. Saya akan bertaruh dengan Anda. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri, itu adalah Chen Feng. Kata-katanya jatuh, dan segera mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Chen Feng. Anda bertaruh dengan saya, ucap Su Han memandang Chen Feng dengan penuh minat. Apa yang kamu pertaruhkan? Tanya Chen Feng. Yang aku pertaruhan sudah aku sebutkan sebelumnya, jawab Su Han. Tidak, Chen Feng berkata dengan dingin, jika saya menang, Anda harus memutar menghindar ketika Anda melihat saya di masa depan. Dan jika Anda yang menang, maka sebaliknya saya juga harus memutar ketika saya melihat Anda. Mengapa orang ini begitu percaya diri? Ucap Bai Yu lembut. Pembuluh darah naga yang dikembangkan oleh Chen Feng pasti tidak akan kurang dari milikku, atau bahkan lebih. Xiao Yuhui memandang Chen Feng dan berkata, orang ini awalnya jenius dari keluarga Chen, tapi tidak ada yang tahu berapa banyak urat naga yang dia berikan. Yang paling penting adalah Su Han telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Berjudi dengan Su Han menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya tinggi. Ya, Su Han menggunakan sihir sebelumnya, yang merupakan mantra yang belum pernah kami dengar. Tetapi tingkat ketiga, ujiannya adalah kekuatan naga, itu adalah jumlah urat naga yang dapat digunakan, dan keterampilan naga tidak dapat digunakan. Dia tidak bisa menggunakan sihir apapun, dan justru karena itulah Chen Feng berani bertaruh dengan Su Han, ucap Bai Yu. Xiao Yuhui tidak berbicara lagi, tetapi diam-diam berduka untuk Chen Feng di dalam hatinya. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Su Han telah mengembangkan 20 pembuluh darah naga, jadi tidak peduli berapa banyak dari mereka, Chen Feng bisa melampaui Su Han. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Su Han tersenyum tipis dan berkata, tapi taruhan ini terlalu kecil, apakah kamu berani bertaruh sedikit lebih besar? Hati Chen Feng melonjak dan mengerutkan kening, bagaimana cara bertaruh? Jika saya kalah, kepala akan diberikan kepada Anda, jika Anda kalah. Keluarga Chen akan disingkirkan dari Kabupaten Yuanshan. Suara Su Han tidak nyaring, tapi semuanya jatuh di hati Chen Feng. Yang lain juga mendengarnya, dan terjadi keributan. Taruhan Su Han tidak bisa dikatakan kecil, setiap gerakan adalah taruhan. Jika tidak ada kepercayaan diri yang mutlak, beraninya dia mengatakan itu. Wajah Chen Feng suram dan tidak pasti, dia benar-benar tidak berani melakukan tembakan dengan taruhan besar. Apakah kamu tidak berani? Su Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak berani, mari kita ikuti saja koin emasnya. Jalan memutar yang kamu katakan tidak akan memiliki manfaat yang berarti. Saya bertaruh dengan Anda. Chen Feng mengatupkan giginya, jika aku kalah, keluarga Chen akan dicabut. Jika kamu kalah, kepalamu akan hilang. Ini baik,
Mata Su-han berbinar. Tingkat ketiga hampir selalu dekat dengan puncak gunung, yang juga merupakan platform. Namun, tidak ada genangan darah di platform ini, melainkan dua pilar batu besar. Di sekitar pilar batu, ada cahaya yang berkedip-kedip, dan ada layar ilusi di atasnya. Ketika Su-han dan yang lainnya datang ke sini, banyak orang sudah berdiri di sini. Yang tinggal di tengah adalah pria paruhbaya yang tampaknya baru berusia 40-an, tetapi ada paksaan yang menakjubkan di sekujur tubuhnya. Ada lusinan orang berdiri di sekitarnya, semuanya adalah penatua dari Sekte Awan Dingin. Ini adalah sesepuh sejati, dan yang disebut sesepuh kepala Sekte Batin seperti Ping Yuzi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dalam hal kultivasi, kekuatan para tetua ini setidaknya adalah alam inti naga. Aku akan menunggu, aku telah melihat Sovereign, dan semua tetua. Setelah Xiao Yuhui dan yang lainnya tiba, mereka segera memberi hormat kepada pria paruhbaya itu. Karena pria paruhbaya ini adalah Master Sekte Awan Dingin, Ling Qinghai yang baru saja menerobos alam Dewa Naga. Ling Qinghai adalah hegemon absolut dalam radius 100.000 mil. Ketika para pilihan itu melihatnya, mereka sepertinya tercekik. Emosi kekaguman, dan pemujaan terus muncul dari hati mereka. Mereka tidak berharap untuk melihat Master Sekte Hanyun selama level ketiga ini. Sekte ini baru saja menerobos dan tidak ada hubungannya, jadi keluarlah dan lihatlah. Kamu tidak perlu memikirkannya, gunakan saja kekuatanmu. Ucap Ling Qinghai tersenyum sedikit. Saat dia berbicara, pandangannya menyapu semua orang, tetapi semua orang yang tersapu gemetar, seolah membeku. Pada akhirnya, mata Ling Qinghai tertuju pada Su-han. Saya mendengar bahwa Anda telah menggabungkan darah hewan tingkat 7. Ling Qinghai berkata tiba-tiba. Ya, Su-han mengangguk dengan santai. Tidak buruk, dalam 10 tahun terakhir di Sekte Awan Dingin saya, hanya ada segelintir orang yang dapat mengintegrasikan darah binatang tingkat 6. Saya tidak menyangka akan ada darah binatang tingkat 7. Ling Qinghai sedikit merenung, dan tiba-tiba berkata, apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Begitu pernyataan ini keluar, itu adalah sensasi. Semua orang memandang Su-han, dengan iri dan cemburu di mata mereka. Master Sekte secara pribadi membuka mulutnya untuk menerima murid. Ini sangat langka dalam sejarah Sekte Awan Dingin. Bahkan Xiao Yuhui diterima sebagai murid oleh Sekte Master setelah memasuki Sekte Awan Dingin. Dan di sini, di Su-han, penilaian lintasan ketiga belum dimulai, jadi Master Sekte akan menerimanya sebagai murid. Bukankah itu berarti, tidak peduli berapa banyak pembuluh darah naga yang telah dikembangkan Su-han, tidak peduli berapa banyak pembuluh darah naga yang akan diperingkat Su-han di tingkat ketiga, itu ditakdirkan untuk berada di samping pohon besar Master Sekte Hanyun. Yang paling penting adalah kekuatan Ling Qinghai saat ini adalah alam Dewa Naga. Di antara kerumunan, Chen Feng mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah, dan keengganan yang kuat muncul dari hatinya. Menurutnya, semuanya karena Su-han, jika Su-han tidak ada kali ini, dialah yang menjadi murid Ling Qinghai. Tunggu sampai aku mengalahkanmu di level ketiga, kamu harus mengirim kepalamu ke atas, dan jumlah murid dari Suzerain adalah milikku. Chen Feng meraung dalam hatinya. Su-han, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kamu tidak setuju dengan cepat? Xiao Yuhui menarik-narik pakaian Su-han dan berbisik, ini adalah kesempatan besar. Jika kamu menjadi murid dari Master Sekte, sumber daya yang akan kamu dapatkan tidak kurang dari Qiliu atau bahkan Liu-Liu Sekte, dan Master Sekte telah menerobos alam Dewa Naga. Alamnya juga sangat maju. Jika Anda setuju, bahkan jika keluarga Liang tahu bahwa Liang Shaohui dibunuh oleh Anda, mereka tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Su-han merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bergabung dengan Sekte Awan Dingin. Saya hanya ingin menjadi tamu Sekte Awan Dingin. Saya bukan murid. Jika Master Sekte ingin menerima seorang murid, dia harus memilih orang lain. Apa? Dia benar-benar menolak. Bocah idiot,
Otaknya sangat lucu, kan? Ini Master Sekte. Kesempatan yang langka, dia menolak, dan berkhayal menjadi tamu Han Yunzong. Benar-benar sombong. Semua orang memandang Su Han, mata mereka penuh dengan tak bisa dipercaya. Dia menolak kesempatan bagus seperti itu. Itu adalah murid dari Master Sekte, murid dari alam Dewa Naga. Jika dia setuju, maka dia masih berjalan ke samping dalam radius 100.000 mil ini. Siapa yang berani memprovokasi? Tidak hanya pilihan ini, tetapi juga wakil penguasa Yun Yingnan, serta para tetua dan lainnya, sedikit terkejut. Tetapi siapapun yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan tidak ingin bergabung dengan Sekte Awan Dingin dan menemukan master yang kuat. Master Sekte Han Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mereka inginkan untuk menjadi murid. Tapi Su Han sebenarnya menolak. Mengapa menolak? Ling Qinghai tidak menyangka Su Han akan menolak, ia hanya bertanya dengan santai. Menurutnya, Su Han mungkin tidak akan bisa memintanya. Apakah menurutmu sekte ini tidak mengajarimu kekuatan? Ling Qinghai bertanya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak untuk menerima seorang murid. Bukannya kamu tidak mengajariku kekuatan, tapi... Su Han mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, ini benua Longwu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengajariku. Lancang. Sungguh junior yang sombong, tetapi hanya alam Vena Naga. Hanya saja dia tidak tahu kebaikan dari Master Sekte. Berani-beraninya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saat suara Su Han jatuh, para tetua segera mengangkat kepala mereka, dan paksaan yang kuat terpancar dari Su Han. Jika mereka mengubah orang lain, pemaksaan ini akan membuat mereka sulit bernapas, dan mereka akan berlutut di tanah dengan gemetar. Tapi Su Han berdiri tegak, ekspresinya tidak berubah, dan memandang orang-orang ini dengan tenang. Kehidupan terakhir Su Han adalah penguasa tempat suci. Meskipun dia terlahir kembali pada saat ini dan kehilangan kultivasinya, dia terlahir kembali dengan ingatan alam, teknik, dan teknik rahasia dalam pikirannya. Itu bisa membuat benua Longwu bergetar, siapa yang bisa mengajarinya? Jika dia mau, Ling Qinghai meminta untuk menjadi muridnya. Baiklah. Ling Qinghai memandang Su Han sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum, karena kamu tidak ingin menjadi muridku, maka aku tidak akan memaksamu untuk memulai penilaian tingkat ketiga. Para tetua itu mendengus dingin, tampaknya merasa Su Han sangat tidak peduli tentang baik atau buruk. Tapi Su Han melirik Ling Qinghai, dan berkata dalam hatinya bahwa Sekte Awan Dingin ini dapat dipromosikan. Apakah itu Ling Qinghai atau wakil guru Yun Yingnan? Su Han tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, tetapi mereka berdua tidak terlihat marah sama sekali, yang membuat Su Han merasa nyaman dengan mereka. Selain itu, Su Han juga berencana untuk mendirikan sekte sendiri, akan lebih mudah jika ia dibantu oleh Han Yunzong. Tingkat ketiga, coba kekuatan naga. Ping Yuzi sudah melarikan diri, dan Yun Yingnan mengambil alih. Tentu saja, dia datang untuk memimpin penilaian tingkat ketiga. Kalian masing-masing hanya memiliki satu kesempatan untuk meledakkan kekuatan naga kalian dan membombardir pilar batu. Layar di atas secara alami akan menunjukkan kepada kalian berapa banyak urat naga yang kalian miliki. Yang memiliki urat naga paling banyak adalah yang pertama, ucap Yun Yingnan dengan keras. Rintangan ketiga adalah rintangan yang paling penting, tetapi untuk pemilihan ini, itu tidak terlalu penting. Karena mereka tahu berapa banyak pembuluh darah naga yang mereka kembangkan sendiri, dan saat ini mereka hanya berharap bahwa orang lain memiliki pembuluh darah naga yang lebih sedikit daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Sekte Awan Dingin. Tingkat ketiga, sekarang dimulai. Saat kata-kata Yun Yingnan jatuh, seseorang segera melangkah maju. Wosh! Orang ini tidak berani menyembunyikan dirinya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan naga, dan meninju pilar batu. Duar! Pilar batu berdengung, dan beberapa karakter besar muncul di layar di atasnya. 5 urat naga. Lanjut! Yun Yingnan menggelengkan kepalanya secara diam-diam,
dan 5 urat naga benar-benar tidak terlalu banyak untuk benua Longwu, itu bisa dikatakan biasa. Hanya dengan mencapai lebih dari 7 urat naga, itu bisa dianggap sebagai pencapaian kecil. Bahkan jika 8 urat naga adalah jenius, 9 urat naga adalah inti dari budidaya sekte ini, 10 urat naga itu adalah seorang jenius yang tiada taraf. Namun, jumlah pembuluh darah naga tergantung pada ukuran anak-anak. Meskipun beberapa orang memiliki ketekunan yang tinggi, mereka masih dapat mengembangkan pembuluh darah naga setelah mereka berusia 70 atau 80 tahun. Tetapi jika mereka remaja, mereka akan mengembangkan lebih dari 8 pembuluh darah naga. Maka itu benar-benar termasuk dalam kategori jenius. Misalnya, Xiao Yuhui. Bayangkan ada 10 urat naga pada usia 20 tahun, dan 10 urat naga pada usia 80 tahun. Jumlah yang sama, tetapi perbedaannya adalah 60 tahun. 60 tahun ini cukup bagi orang untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Duar. Saat bayangan pribadi membombardir pilar batu juga berdengung, dan di layar di atasnya, berbagai urat naga muncul. 5 urat naga, 5 urat naga, 5 urat naga. Kebanyakan orang telah mengembangkan 5 pembuluh darah naga, yang merupakan persyaratan paling dasar untuk berpartisipasi dalam penilaian sekte awan dingin. Duar. 6 urat naga, lumayan. Orang lain membombardir pilar batu, kali ini dengan 6 urat naga, dan wajah Yun Yingnan akhirnya menunjukkan senyuman. Di waktu normal, dia tidak akan memperhatikan 6 urat naga sama sekali, tetapi sebelum ratusan orang mengembangkan 5 urat naga, wajahnya hampir kaku. Pada saat ini, seseorang membuka satu lagi, dan secara alami dia sedikit bahagia. Dengan berlalunya waktu, penilaian level ketiga ini akhirnya berakhir. Hanya satu orang yang mengembangkan 8 urat naga, dan itu adalah Leng Hui. Tentu saja, Hu Zhengyao, Yang Lin dan lainnya belum mengujinya. Dalam sekejap mata, hanya tersisa selusin orang yang belum diperiksa. 10 orang yang tersisa adalah intinya. Yun Yingnan sedikit tersenyum. Hu Zhengyao, datanglah dulu, ayahmu dan aku juga teman baik, jangan buat malu aku. Hu Zhengyao tampak serius dan mengangguk. Duar. Di bawah letusannya, sebuah pukulan menghantam pilar batu. Shizu tiba-tiba bergetar, dan 4 karakter muncul di layar di atasnya, 9 pembuluh darah naga. Haha, lumayan. Yun Yingnan tertawa dan berkata, jika kamu bersedia, maka jadilah muridku. Saya mendengarkan Master. Wajah Hu Zhengyao tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Faktanya, ayahnya dan Yun Yingnan hanya memiliki beberapa hubungan. Sebelum Yun Yingnan menjadi teman baik, Yun Yingnan sudah bisa menerimanya sebagai murid, sepenuhnya karena potensinya. Setelah Yun Yingnan, Yang Lin juga mengujinya, dan itu juga 9 urat naga. Saya menerima ini. Segera seorang penatua keluar, jelas juga sangat puas dengan Yang Lin. Yang Lin menghela nafas lega. Status para tetua ini sangat tinggi di antara sekte awan dingin. Hanya di bawah sekte master dan wakil sekte master, juga sangat baik menjadi murid para tetua. Saya patuh kepada guru. Yang Lin akan segera magang. Dia memiliki 9 pembuluh darah naga, dan dia dapat sepenuhnya bergabung dengan sekte tingkat ke-7, ke-6, dan bahkan lebih tinggi. Tetapi dalam hal itu, tidak akan pernah ada perawatan apapun di sekte awan dingin. Selain itu, jika Anda bergabung dengan sekte awan dingin saat ini, Anda juga akan meningkatkan kultivasi Anda di masa depan, dan Anda juga akan dikirim ke sekte tinggi oleh sekte awan dingin. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Jelas semua orang mengerti kebenaran ini. Dan masih banyak lagi. Tetapi ketika Yang Lin hendak magang, Su Han, yang telah berdiri di sana, tiba-tiba berbicara. Apa yang terjadi? Tetua itu mengerutkan kening dan menatap Su Han. Sebelum Su Han menolak suserain, para tetua ini memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Su Han. Kemudian Yang Lin juga terkejut sejenak, dan menatap Su Han. Yang Lin, apakah Anda bersedia menjadi murid saya? Su Han
Di antara mata kaget semua orang, Su-han perlahan mengucapkan kalimat seperti itu. "Apa katamu?" Yang Lin tercengang di tempat. Dia bahkan merasa bahwa dia salah dengar. Su-han ingin menerima dirinya sebagai murid. Jika Master Sekte mengatakan ini sendiri, Yang Lin juga akan terpana, karena itu adalah Master Sekte Cloud Dingin, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga, hegemon absolut dalam radius 100.000 mil. Tetapi Yang Lin tertegun saat ini, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Seorang pria di alam Vena Naga ingin menerima dirinya sebagai seorang murid. Bahkan penilaian tingkat ketiga tidak dimulai, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak pembuluh darah naga yang telah dibukanya, dan ingin menerima dirinya sebagai murid. Bukan hanya Yang Lin, semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yuhui, termasuk Bai Yu, termasuk wakil Suserain Yun Yingnan, Suserain Ling Qinghai, dan bahkan semua tetua, semuanya tercengang. Terutama tetua yang ingin menerima Yang Lin sebagai murid, berdiri di sana dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia disambar petir. "Kalian dengar, Su-han ingin menerima Yang Lin sebagai murid. Hahaha, sering ditertawakan, jangan bicara padaku, biarkan aku mengambil waktu sebentar, perutku sakit kalau aku tertawa." Dragon Meridian Realm menganggapnya sebagai murid. Setelah keheningan singkat, suara keras bergema di seluruh alun-alun. Penatua itu akhirnya bereaksi pada saat ini dan berkata dengan lantang, "Ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah didengar lelaki tua itu. Kamu berada dalam kondisi nadi naga, dan kamu ingin mengambil seorang murid dari lelaki tua itu. Bahkan jika lelaki tua itu tidak menerima Yang Lin sebagai murid, kamu tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mengajar Yang Lin." "Su-han, apa kau bercanda?" Xiao Yuhui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada senyum yang kuat di wajah Bai Yu, dan dia harus mengagumi fisik kuat Su-han, mampu menyatukan darah binatang tingkat 7 hanya dalam 1 menit. Namun sembari mengagumi fisik Su-han, Bai Yu juga harus mengejutkan IQ Su-han. Sejak zaman kuno, ini bukanlah karena tidak ada murid dengan level yang sama, tapi tidak ada yang pernah menerima murid di alam Vena Naga. Apa yang Anda gunakan untuk mengajar orang lain dalam konteks naga? Anda harus diajar oleh orang lain, bukan? Su-han, kamu bilang kamu ingin menerima Yang Lin sebagai murid. Sebagai Master Sekte Awan Dingin, Ling Qinghai harus bertanya lagi. Dia benar-benar tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Su-han mengabaikannya, tapi terus menatap Yang Lin dan bertanya, "Saya akan bertanya lagi, apakah Anda ingin menjadi murid saya?" Tutup mulut orang itu. Tetua itu langsung marah. Belum lagi Su-han hanya di alam Vena Naga, bahkan jika dia berada di alam Naga Pil, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil murid darinya. "Aku akan memilih tetua ini untuk menjadi guruku." Yang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya saat ini dengan kata-kata. Jika Su-han juga seorang penatua, maka dia akan senang karena dia diacak. Tapi Su-han berada di alam nadi naga, dan dia bahkan bukan murid Han Yunzong. Dia bahkan berpura-pura menerima dirinya sebagai murid. Ini benar-benar terlalu sombong. Ini baik. Saat Su-han ditolak, tidak ada ekspresi ketidakpuasan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Saya harap Anda tidak akan menyesalinya." Penyesalan. Yang Lin mengangkat alisnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. "Su-han, bukankah menurutmu kau bertindak terlalu jauh?" Chen Feng berdiri saat ini dan mendengus dingin. Yang Lin telah mengembangkan 9 pembuluh darah naga. "Saya khawatir Anda tidak memiliki pembuluh darah naga sebanyak yang dia kembangkan." "Lupakan." Su-han menggelengkan kepalanya, dan tidak ingin berdebat dengan Chen Feng, itu membosankan. "Oke, biarkan masalah ini berlalu." Yun Yingnan berkata, "Bagi mereka yang belum menguji, lanjutkan ke lintasan ketiga." "Saya datang." Chen Feng berjalan langsung ke pilar batu, menoleh untuk melihat Su-han, dan mencibir, "Bukankah kamu akan bertaruh denganku? Kalau begitu kamu optimis sekarang?" Duar. Ketika suara itu jatuh,
Chen Feng menghantamkan tinjunya ke pilar batu. Ketika itu meledak, Long Li memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti Chen Feng saat ini, seperti budak emas. Cahaya membuat semua orang di sekitarnya menyipitkan mata mereka. Sangat kuat, mata semua orang melebar, dan jelas bahwa kekuatan pukulan Chen Feng pasti tidak sebanding dengan Yang Lin, Hu Zhengyao dan yang lainnya sebelumnya. Dan Yang Lin, Hu Zhengyao dan yang lainnya telah mengembangkan 9 pembuluh darah naga, dan pembuluh darah naga Chen Feng secara alami akan lebih banyak. Pilar batu itu terguncang dengan keras oleh hantaman tinju. Setelah setengah menit penuh, layar di atas pilar batu akhirnya berubah, dan sederet karakter besar muncul. 11 pembuluh darah naga. Semua orang kaget saat melihat deretan karakter yang besar ini. 11 pembuluh darah naga. Bagaimana ini mungkin? Apakah karena saya salah melihat? Batas benua Longwu bukanlah 10 urat naga. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan 11 urat naga? Ada suara menghirup udara dingin, dan semua orang memandang Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dalam kognisi mereka, puncaknya adalah 10 pembuluh darah naga. Mereka yang dapat mengembangkan 10 pembuluh darah naga pasti akan menjadi super kuat di masa depan dan melintasi benua bela diri naga. Tapi sekarang, Chen Feng telah menghancurkan kognisi mereka menerobos jumlah pembuluh darah naga di puncak benua Longwu, dan memiliki dampak yang ganas di hati mereka. Pantas saja dia berani bertaruh dengan Su Han. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Chen Feng berani bertaruh dengan Su Han. Sebelumnya, ketika Su Han berada di level kedua, dia menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan dapat dengan mudah menyapu mereka, yang membuat mereka memiliki ketakutan yang tidak diketahui terhadap Su Han. Tapi Chen Feng masih berani bertaruh dengan Su Han. Mereka semua sedikit bingung. Dan sekarang, teka-teki ini telah terpecahkan sepenuhnya. Bagaimana dengan kekuatan Su Han yang kuat? Bagaimanapun, dia hanyalah alam Vena naga. Chen Feng telah mengembangkan 11 pembuluh darah naga, yang lebih berbakat dari Xiao Yuhui, dan pasti akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di masa depan. Tidak butuh waktu lama untuk melampaui Su Han. Itu tubuh roh. Pada saat ini, penguasa Sekte Awan Dingin Ling Qinghai yang telah duduk di tengah juga terkejut, dan dia saling memandang dengan wakil Tuan Sekte Yun Yingnan, dan keduanya tertawa pada saat bersamaan. Tubuh roh, dalam penilaian Sekte Awan Dingin saya, tubuh roh tiba-tiba muncul, hahaha. Chen Feng, Ling Qinghai tiba-tiba berkata, apakah Anda bersedia menjadi murid sekte ini? Murid ini bersedia, beri hormat kepada guru. Chen Feng buru-buru memberi hormat, dan pada saat yang sama melirik Su Han tanpa jejak, matanya penuh dengan kepuasan dan kebanggaan. Pada saat Su Han menolak Ling Qinghai, Chen Feng sudah tahu bahwa jumlah murid sekte pasti akan menimpanya. Karena dia telah mengembangkan 11 pembuluh darah naga, tidak ada yang bisa dibandingkan. Ketika orang lain mendengar kata-kata Ling Qinghai, mereka kembali menunjukkan kekaguman. 11 Vena naga benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Suzerain. Su Han, giliranmu. Chen Feng mencibir dan berkata, jangan lupakan taruhan kita sebelumnya. Jika kamu kalah, kamu harus memberikan kepalamu. Ketika Chen Feng berbicara, semua orang memandang Su Han. Su Han akan sial sekarang. Pantas, biarkan dia gila. Ya, aku tidak menaruh mata para tetua di mataku sebelumnya, dan bahkan ketika menghadapi wakil Suzerain, dia tidak memiliki tampilan hormat. Bahkan jika Suzerain secara pribadi membuka mulutnya dan ingin menerimanya sebagai magang, dia menolak, seolah-olah dia tidak berada dalam nadi naga. Ini seperti alam Kaisar Naga, dan memang agak panik dan berlebihan. Chen Feng ini benar-benar dalam. Hei, menurutmu Su Han benar-benar akan memberikan kepalanya kepada Chen Feng? Semburan kata-kata itu penuh dengan bau jatuh ke tanah. Meskipun Su Han tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka, penampilannya yang menantang benar-benar membuat mereka sangat menjengkelkan. Adik iparmu tampaknya akan kehilangan kepalanya. Bai Yu melirik Xiao Yuhui dan berkata, tapi untuk dirimu,
aku bisa mengatakan sesuatu kepada Chen Feng untuk tidak mengambil kepala Su Han. Bai Yu merasa bahwa dengan kekuatan keluarga bayinya, Chen Feng akan memberi dirinya wajah. Tidak dibutuhkan. Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya dengan ringan, Su Han tidak akan kalah. Terserah sekarang, apakah kamu masih berpikir dia tidak akan kalah? Bai Yu mengerutkan kening, Anda benar-benar percaya padanya, tetapi Anda juga harus memahami bahwa Chen Feng telah mengembangkan 11 urat naga, melanggar batas jumlah urat naga di benua Longwu. Tidak ada karakter seperti itu dalam sejuta. Mengapa Su Han bisa memenangkannya? Lihat saja, jawab Xiao Yuhui singkat. Oke, kalau begitu aku akan menonton. Bai Yu mendengus dingin, ia selalu merasa bahwa Xiao Yuhui sepertinya memiliki emosi yang berbeda terhadap Su Han. Pada saat ini, perasaan ini semakin dalam. Saat semua orang berbicara, sosok Su Han sudah tiba di depan pilar batu. Su Han mengangkat matanya sedikit, menatap Si Zhu sebentar, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Hei, apa dia takut? Aku tahu, kenapa repot-repot. Jumlah 11 vena naga cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Aku khawatir dia tidak berniat mengujinya lagi. Su Han menggelengkan kepalanya, jelas membuat mereka salah paham. Mereka berpikir bahwa Su Han tidak akan berani menguji, dan bertanya-tanya bagaimana cara memohon belas kasihan kepada Chen Feng. Chen Feng jelas memiliki ide yang sama, dan seringai dari sudut mulutnya bahkan lebih buruk. Pada saat ini, Su Han perlahan mengangkat tangan kanannya. Seluruh tubuh Su Han mengeluarkan cahaya keemasan berkedip tiba-tiba, dia dengan keras meledakkan pilar batu. Wush! Boom! Suara teredam besar datang dari pilar batu, dan bahkan pada saat Su Han menabrak pilar batu, sejumlah besar debu menyebar dari pilar batu, langsung membungkus Su Han dan pilar batu menjadi satu, membuat pandangan orang lain tidak jelas. CKR. Pada saat tertentu, suara garing tiba-tiba datang dari dalam debu. Apa yang terjadi? Semua orang menatap debu. Di bawah tatapan mereka, debu berangsur-angsur menghilang ketika mereka melihatnya di dalam. Pupil mereka langsung melebar, tertegun di tempatnya. Duar-duar-duar. Pada saat ini, suara besar menyebar ke seluruh platform, dan melihat bahwa pilar batu pecah dari tengahnya. Boom! Suara yang sangat besar ini adalah suara dari pilar batu di atasnya yang pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, asap dan debu memenuhi seluruh platform. Su Han menghancurkan pilar batu menjadi dua. Entah siapa yang memecah kesunyian ini. Tidak mungkin, ini pasti bukan disebabkan oleh Su Han. Ada perlindungan cahaya di luar pilar batu. Dengan kekuatan Su Han saja, mustahil untuk menghancurkan pilar batu ini menjadi dua bagian. Semua orang menatap pilar batu, ingin berlari ke depan untuk melihat bagaimana pilar itu pecah. Dan tidak jauh, cibiran di wajah Chen Feng segera mengeras pada saat ini. Dia tidak percaya bahwa ini disebabkan oleh Su Han, tetapi memaksakan diri untuk berpikir bahwa alasan mengapa pilar batu ini patah adalah karena ditinggalkan di sini dalam waktu yang lama, dan patah dengan sendirinya. Tapi kenapa tidak pecah ketika dia memukulnya? Mengapa rusak saat Su Han memukulnya? Di platform tinggi itu, Ling Qinghai, semua tetua dan yang lainnya duduk di tengah kerumunan, sama sekali tidak bisa berkata-kata pada saat ini. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa pilar batu ini telah diganti sebelum penilaian. Setiap kali penilaian, pilar batu akan diganti, yang merupakan aturan Han Yunzong. Jelas, pilar batu yang hancur itu disebabkan oleh pukulan Su Han. Ini, Bai Yu, yang berdiri di samping Xiao Yuhui, juga membuka mulutnya, melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Bagaimana dengan itu? Bibir Xiao Yuhui terangkat dan dia menunjukkan senyum yang indah. Aku berkata, dia akan menang, apakah kamu percaya sekarang? Bai Yu diam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Berapa banyak urat naganya? Akhirnya, seseorang mengatakan fokus penilaian ini. Tidak masalah jika Su Han membombardirnya.
Berapa banyak pembuluh darah naga yang dikembangkan Su-han adalah yang utama. Namun, tidak ada yang menjawab, karena pada saat Su-han melakukan pukulan hingga pecah, dia hanya memancarkan cahaya keemasan. Dan pilar batu telah rusak, dan layar ilusi di atasnya juga telah menghilang. Tidak ada yang tahu berapa banyak urat naga yang telah dibuka Su-han. Bahkan Ling Qinghai, Master Sekte Awan Dingin, tidak tahu. Umumkan hasilnya, ucap Su-han melangkah mundur dan berbicara dengan tenang. Wajah Yun Yingnan menjadi malu. Umumkan hasilnya. Bagaimana cara mengumumkan? Kamu menghancurkan pilar batu, dan bahkan layar ilusi menghilang. Setelah Su-han, masih ada beberapa orang yang belum mengujinya, tapi sudah tidak jadi soal lagi. Saat ini semua orang mengkhawatirkan Su-han dan Chen Feng, siapapun yang menang. Ada pilar batu di sebelahnya, kenapa kamu tidak membiarkan Su-han mengujinya lagi? Ucap Yun Yingnan menatap Ling Qinghai. Tidak dibutuhkan. Ling Qinghai menggelengkan kepalanya. Keterkejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan. Su-han mampu menghancurkan pilar batu ini dengan satu pukulan. Jelas, dia membuka lebih banyak pembuluh darah naga daripada Chen Feng. Selain itu, masih ada beberapa orang yang belum mengujinya. Bagaimana jika dia juga menghancurkan pilar batu lainnya? Yun Yingnan terdiam membisu. Ya, masih ada orang yang harus diuji nanti. Jika Su-han benar-benar menghancurkan pilar batu lain, itu akan memotong jalan menuju promosi. Mengapa? Chen Feng tidak senang, kami bahkan tidak melihat berapa banyak nadi naga yang dia buka. Dia bisa menghancurkan pilar batu ini, mungkin karena dia menggunakan skill naga. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua merasa masuk akal. Ling Qinghai berkata, jika dia menggunakan skill naga, pilar batu akan dengan mudah mengevaluasinya dan menyerap kekuatan naganya. Secara alami, pemandangan ini tidak akan terjadi. Mungkinkah pilar batu ini melakukan kesalahan dan belum teridentifikasi? Chen Feng masih belum yakin, atau itu karena Su-han telah menggunakan sihir jenis lain, seperti sihir jenis sebelumnya. Ada kemungkinan besar bahwa pilar batu ini tidak dapat dideteksi. Lalu apa yang kamu inginkan? Ucap Su-han memandang Chen Feng sambil tersenyum. Temperamen orang ini sangat buruk, dia jauh dari Leng Hui dan yang lainnya. Di matanya, dia pasti yang terkuat dan orang lain lebih baik darinya. Tidak peduli apa, kamu cukup beritahu kami secara langsung, kamu bisa mendapatkan pembuluh darah naga sebanyak yang kamu mau. Chen Feng mendengus dingin. Mudah. Su-han mengangkat bahu, dan seluruh tubuh tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan pembuluh darah naga seperti sungai emas kecil, mengisi sendiri. Ini, bagaimana itu bisa terjadi? Melihat urat naga di Su-han, semua orang tercengang. Pembuluh darah naga yang dia tunjukkan bukanlah 20, tapi 12. 11 urat naga Chen Feng cukup untuk mengguncang dunia, tetapi Su-han benar-benar mengembangkan 12 urat naga. Maaf, hanya ada satu lagi darimu. Su-han berkata dengan enteng. Meskipun kata-katanya jelas, matanya memutar ke sekelilingnya. Jika Chen Feng memiliki 5 urat naga dan 6 urat naga, maka Su-han memiliki 1 urat naga lebih banyak darinya, yang sebenarnya bukan apa-apa. Namun, Chen Feng mengembangkan 11 pembuluh darah naga, yang telah melanggar batas konvensional benua Longwu. Tetapi Su-han mampu mengembangkan 1 lebih dari dia. Siapa yang tidak bisa terkejut? Orang ini, Xiao Yuhui menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tahu bahwa Su-han telah sepenuhnya mengembangkan 20 pembuluh darah naga, tetapi hanya 12 yang terlihat saat ini, dan jelas masih tersembunyi. Dan di atas tribun, Master Sekte Ling Qinghai, Wakil Master Sekte Yun Yingnan dan yang lainnya, serta banyak tetua, benar-benar tercengang. Orang-orang pada level mereka masih tahu banyak, misalnya, tubuh spiritual, yang disebutkan sebelumnya mengacu pada orang yang memiliki lebih dari 10 urat naga. Orang seperti itu disebut tubuh spiritual. Tetapi betapa berharganya tubuh roh sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, dan mungkin tidak ada satupun di antara ratusan juta orang.
Kemunculan Chen Feng sebagai tubuh roh terkejut dan gembira, karena selama Chen Feng bergabung dengan Sekte Awan Dingin, akan ada yang super kuat di Sekte Awan Dingin di masa depan. Tapi saat ini, namun tubuh roh lain muncul. Dan bahkan lebih kuat dari Chen Feng, dia mengembangkan 12 urat naga. Kamu kalah. Su Han memandang Chen Feng. Hilang. Hahaha. Chen Feng tiba-tiba tertawa. Su Han, kamu telah bersembunyi, tapi aku beritahu kamu, dengan hanya 12 urat naga, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Feng terkejut, dan ada cahaya keemasan yang menakjubkan. Di bawah cahaya keemasan ini, nadi naga meledak, mencapai 11 dalam sekejap mata. Tapi ini tidak berhenti. Setelah 11 urat naga, Chen Feng pecah, 12, 13, 14. 15 urat naga penuh kekuatan naga, cahaya keemasan yang berkilau, muncul di depan semua orang dengan tercengang. Apakah kamu masih berpikir kamu akan menang sekarang? Chen Feng mencibir dan berkata, apakah kamu pikir kamu sendiri yang akan bersembunyi? Saya katakan, saya akan memotong kepalamu. Apakah itu? Mata Su Han sedikit menyipit, dan sebelum orang-orang yang hadir bisa bereaksi, setelah 12 urat naga di tubuhnya mulai berkedip lagi. 13, 14, 15, 16. Ketika 17 urat naga tercapai, cahaya keemasan di tubuh Su Han sudah sangat kaya, benar-benar menyelimuti dirinya, seolah-olah ada raungan panjang dari raungan naga, menyebabkan semua orang yang hadir berdetak kencang. Aku benar-benar minta maaf. Aku masih punya satu lagi darimu, ucap Su Han melipat tangannya dan memandang Chen Feng dengan agak bercanda. Saya harus mengatakan bahwa jika tidak ada Su Han, Chen Feng pasti akan menjadi jenius teratas di seluruh benua Longwu. 10 pembuluh darah naga lainnya adalah batasnya, tetapi dia telah menembus batas ini. Tidak hanya menerobos, tetapi juga mencapai 15 urat naga dalam satu gerakan. Dengan kualifikasi seperti itu, belum lagi Han Yunzong, bahkan sekte kelas 1, bahkan sekte super, akan datang untuk bersaing. Sayangnya, Chen Feng bertemu Su Han, dan ditakdirkan bahwa semua cahayanya akan ditutupi oleh Su Han. Bangsat! Chen Feng mengertakkan gigi, urat biru di dahinya terlihat, tinjunya terkepal, dan dia meraung, bajingan anjing, aku ingin melihat bagaimana kau lebih baik dariku. Boom! Saat suara itu jatuh, cahaya keemasan meledak dari Chen Feng lagi, yang mewakili urat naga. Dan setelah urat naga ini, beberapa urat naga berturut-turut muncul di depan semua orang. 21. Dalam adegan ini, bahkan Xiao Yuhui, yang telah dipersiapkan mental untuk waktu yang lama, terkejut dan sedikit mengkhawatirkan Su Han. Karena Su Han hanya memiliki 20 urat naga yang dia tahu. Ini batas saya, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan mengikutinya. Chen Feng menatap Su Han dengan mata merah. Dibandingkan denganku, maka kamu benar-benar menemukan orang yang salah. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, cahaya keemasan melintas di tubuhnya, lalu menghilang. Tidak ada gaya mendominasi seperti Chen Feng, atau cahaya keemasan yang menyilaukan seperti Chen Feng, tetapi urat nadi naga Su Han saat ini telah menjadi 22. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan ini tidak lagi terkejut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa urat naga ini, yang sangat penting bagi para pembudidaya, seperti kubis Cina di pinggir jalan untuk mereka berdua, meletus lagi dan lagi. Orang lain yang dapat mengolah 8 atau 9 urat naga, mereka sudah bahagia, tetapi keduanya telah membuat lebih dari 20 urat naga. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan keheranan di hati mereka, jadi seluruh bidang sangat sunyi, termasuk yang seperti Ling Qinghai dan Yun Yingnan, yang menarik napas dari waktu ke waktu. Mereka tahu tentang keberadaan tubuh roh, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada tubuh roh dengan lebih dari 20 urat naga. Aku masih punya satu lagi darimu, maafkan aku. Goda Su Han. Saat ini, dia memiliki minat pada Chen Feng.
Itu adalah meridian yang dikembangkan Chen Feng, tetapi itu adalah urat naga asli yang dikembangkan Chen Feng. Sampai batas tertentu, bakat Chen Feng memang sangat kuat. Jika Chen Feng diberi waktu, apalagi kumpulan darah urutan ke-6, bahkan darah binatang urutan ke-7 dapat diintegrasikan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Wajah Chen Feng dipelintir, menunjukkan ekspresi mengerikan. Suhan, aku memang menawarkan 21 pembuluh darah naga, tapi ini bukan kemenangan. Bakat yang aku miliki jelas bukan apa yang bisa kamu tandingi. Setelah berbicara, Chen Feng tiba-tiba menampar pinggangnya, dan segera tungku pil muncul. Setelah tungku pil ini, dia mengeluarkan beberapa benda spiritual lagi dan melemparkannya langsung ke tungku pil. Apa yang akan dia lakukan? Melihat pemandangan ini, semua orang menyusut. Dia akan memurnikan pil. Chen Feng ini ternyata seorang alkemis. Bagaimana ini mungkin? Alkimia membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat. Bukankah jika Anda ingin memperbaiki pil, Anda setidaknya harus memiliki basis kultivasi di atas alam roh naga? Jika tidak, kekuatan mental Anda tidak akan dapat bertahan. Tindakan Chen Feng saat ini jelas untuk membuat alkimia, dan tungku alkimia itu memang tungku alkimia. 21 pembuluh darah naga sudah sangat mencengangkan. Tidak ada yang mengira bahwa dia masih seorang alkemis di alam pembuluh darah naga. Gelombang di belakang sungai yang mendorong gelombang ke depan. Ling Qinghai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ke arah Yun Yingnan. Kupikir di usiaku, bisa menerobos alam dewa naga sudah sangat kuat. Aku tidak menyangka dua orang kecil ini, Suhan dan Chen Feng, pilih satu orang secara acak, semuanya dalam sejuta. Yun Yingnan juga berkata, tetapi dari sudut pandang saat ini, meskipun Suhan telah mengembangkan satu urat naga lebih banyak daripada Chen Feng masih memiliki identitas seorang alkemis. Jika tidak ada kecelakaan, maka Suhan seharusnya kalah. Sambil mengatakan ini, Yun Yingnan juga diam-diam memutuskan bahwa meskipun Suhan benar-benar kalah, dia tidak boleh membiarkan Suhan mati. Tubuh roh dengan 22 urat naga keluar. Dia berdiri di sana, itu seperti harta karun yang sangat besar berdiri di sana. Mengapa Yun Yingnan rela melihat Suhan mati saja? Kedua orang ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bai Yu memandang Suhan dan Chen Feng, dan berkata, bakat seni bela diri mereka tidak ada yang bisa menandingi, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah membuat taruhan sebelumnya, dan sekarang tampaknya identitas Chen Feng sebagai seorang alkemis terlihat lebih baik daripada Suhan. Pembuluh darah naga ekstra jauh lebih berharga. Jika Anda benar-benar mengatakannya, Suhan mungkin telah kalah. Dia tidak akan kalah, ucap Xiao Yuhui. Belum bisa kalah. Bai Yu bertanya-tanya, mungkinkah Suhan mengembangkan lebih banyak pembuluh darah naga? Aku tidak tahu ini, tapi aku tahu, Suhan juga seorang alkemis, jawab Xiao Yuhui tersenyum. Ini lelucon, Chen Feng dan Suhan mencoba membuat alkimia. Ketika dia berada di keluarga Xiao, Suhan pernah mengeluarkan 20 botol pil bermutu tinggi dalam satu tarikan napas, itu total 200 pil. 200 pil bermutu tinggi, bahkan jika keluarga Xiao ingin membelinya, mereka harus melukai otot dan tulang mereka, tetapi Suhan tidak mengedipkan matanya dan langsung menggunakan pil ini untuk membeli tempat duduk bagi ayahnya yaitu Su Yunming. Saat itu, Suhan berkata bahwa semua pil itu adalah hasil olahannya. Xiao Yuhui masih tidak percaya, tapi melihat tatapan tenang Suhan saat itu, dia akhirnya mempercayainya. Bagaimana dengan Chen Feng menjadi seorang alkemis? Bagaimana jika dia adalah seorang alkemis di alam Vena Naga? Bisakah dia membuat pil kelas atas? Suhan, tunggu aku mengambil kepalamu. Chen Feng mencibir dan mengeluarkan 2 spar. Ini bukan batu roh, tapi spar yang dirancang khusus untuk menyimpan api. Setelah Chen Feng mengeluarkannya dan menyentuhnya, suhu panas segera terpancar. Pada 2 spar, nyala api meledak, dan akhirnya Chen Feng ditempatkan di bawah tungku. Alkimia. Suhan ingin tertawa.
Pil jenis apa yang kamu kembangkan? Su Han bertanya. Pil bermutu rendah, pil Longqi. Chen Feng dengan dingin mendengus. Su Han menggelengkan kepalanya. Jika aku menjadi kamu, aku tidak akan membuat pil obat tingkat rendah seperti itu. Mendengar itu, tangan Chen Feng yang membuat alkimia bergetar sedikit, dan dia hampir membalikkan tungku alkimia. Tunggu aku menyempurnakan pilnya, lihat betapa sombongnya kamu. Ketika kata-kata itu selesai, Chen Feng berkonsentrasi pada alkimia. Walaupun dia memang bisa berhasil dalam refining, dia tidak boleh terlalu terganggu saat refining alchemy, lagi pula kekuatan mentalnya tidak cukup untuk mendukung dual purpose itu. Hei, saat Chen Feng berhasil memurnikan pil, itu akan menjadi kematian Su Han. Sayang sekali Su Han telah mengembangkan 22 pembuluh darah naga. Jika mati seperti ini, benua Longwu masa depan akan kehilangan ahli yang tak tertandingi. Meskipun aku tidak memiliki kesan yang baik tentang Su Han, bakatnya memang mengagumkan. Bagi yang hadir lainnya, hari ini adalah pesta visual. Chen Feng dan Su Han hanyalah perjudian dua orang, tetapi semua yang mereka tunjukkan seperti legenda. Tidak hanya memiliki lebih dari 20 pembuluh darah naga yang telah dibuka, kemudian Chen Feng, bahkan ketika dia berada di alam pembuluh darah naga, telah menjadi seorang alkemis, mampu memperbaiki pil tingkat rendah. Dengan bakatnya sendiri, ditambah dengan identitas alkemis ini, di masa depan di benua Longwu, dia pasti bisa memanggil angin dan hujan ke segala arah. Di antara kerumunan, ada seorang pria berusia 30-an yang telah menatap Su Han dengan cibiran di sudut mulutnya. Orang ini adalah anak angkat Su Yunli, Su Mingkai. Bakat Su Mingkai tidak begitu bagus, tapi lumayan, dia sudah mengembangkan 8 pembuluh darah naga, meski usianya lebih tua, itu tidak masalah. Su Mingkai tahu bahwa orang-orang dari keluarga Su sangat membenci Su Han, bahkan Su Yunli pun memiliki pendapat tentang Su Han. Tetapi jika keluarga Su mengetahui bakat Su Han, pemikiran seperti apa itu? Sayang sekali, kamu akan mati, nama jenius keluarga Su masih harus jatuh pada saya. Su Mingkai diam-diam berkata di dalam hatinya. Ambisinya masih sangat besar. Di permukaan sepertinya tidak ada apa-apa, tapi diam-diam ingin mengendalikan seluruh keluarga Su. Selama Su Han disingkirkan, memberinya lebih dari 10 tahun, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi patriark klan Su. Tentu saja, Su Han telah dikeluarkan dari keluarga Su, tetapi dalam pandangan Su Mingkai, Su Han adalah anggota dari keluarga Su. Jika Su Han meninggal, maka rintangannya akan benar-benar hilang. Seiring waktu berlalu, setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Pada saat tertentu, mata Chen Feng berkedip dan dia tertawa. Su Han, lihat, saat kata-kata itu jatuh, tiba-tiba Chen Feng melambaikan tangannya. Nyala api itu langsung padam, dan tungku pil disingkirkan olehnya, tetapi di tangannya, ada pil yang masih memancarkan sisa kehangatan. Itu adalah pil Nagaki. Dia mengambil pil Nagaki dan mengguncangnya di depan mata Su Han, lalu berjalan ke Ling Qinghai, dan berkata, saya juga meminta guru untuk mengidentifikasinya. Ling Qinghai meminum pil obat dan mengangguk, ini memang pil Nagaki. Su Han, kamu kalah. Pada saat Ling Qinghai berbicara, Chen Feng tiba-tiba menoleh dan menatap mata Chen Feng, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Su Han tidak memiliki kebencian yang dalam dengannya, tetapi dalam pandangan Chen Feng, bakat yang ditunjukkan Su Han telah menghalangi jalannya dengan serius. Jika Su Han tidak mati hari ini, tidak ada yang akan terjadi di masa depan. Yang lain juga menatap Su Han saat ini. Kalah. Tapi menghadapi tatapan mereka, Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setengah jam, tapi hanya memurnikan pil bermutu rendah. Dengan kecepatan ini, kamu punya wajah untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang alkemis. Bersambung.